Selamat sore, salam. Yang saya hormati Bapak Pembudeli Ketua STMD, calon Bupati Sumba Timur periode 2025-2030. Yang sama saya hormati Bapak Yonatan Haniem, Eskom, calon Wakil Bupati Sumba Timur periode 2025-2030. Yang saya hormati senior Bapak Dr. Rusdian Beliau MSI selaku Ketua Tim, Bapak Ketua Partai Bapak Haji Abdul Samad, ada anggota fraksi Pak Ayub Tepranda, Bapak mantan anggota fraksi, ini sama-sama di Komisi C kita dulu ya Pak. Sama-sama dengan Pak Yon gitu tidak? Tidak, duluan. Pak Bargam, Ketua PSI, Bapak Umbahapu, Bapak Makson, singkatnya warga Kenatan yang sama saya hormati. Pemilu tinggal 45 hari. Nasib Sumba Timur akan kita yang tentukan, ya kan? Tapi saya kira kalau kita mau akui bahwa hari ini sesungguhnya ULP YH sudah terpilih, Bapak Ibu. Yang kita akan lewati ini hanya tahapan saja. Secara de facto Pak Umbul ini sudah terpilih dan Pak Yon sudah terpilih. De jure-nya atau hukumnya, proses hukumnya itu nanti pada tanggal 27 November. Dari 7 partai yang ada di sini, itu suara yang sudah dikantongi ada 72.000. Artinya, kalau kita mengacu pada proses pemilihan kemarin di Pileg, itu ada 141.000 pemilih. Ya kan, di 2024 kemarin, Februari, itu ada 141.000 orang yang menggunakan hak pilihnya pada proses pemilihan legislatif. Saya yakin di pemilu pilkada nanti mungkin karena ada tambah pilihannya, ada tambah pada 3 paket ya, mungkin partisipasi pemilu itu akan bertambah. Dia bermain di angka 142 atau 143 atau 145. Ya, lah kita sudah kantongi 72.000 Pak. Sehati 9 kursi. Akumulasinya 46.000 suara. Sehati. Kalau Daud, kita sama-sama tahu, beliau hanya kantongi Partai PDIP dan Dora. Sekitar 17 ribuan. 20.000 lah kita kasih. Bapak Ibu, artinya kita sudah tahu siapa yang menang hari ini. Dan hasil survei juga begitu. Survei itu kajian ilmiah Pak, tidak bisa kita abaikan. 5 kali survei. Saya hati pertama lakukan survei. Kita buka-buka saja, tidak usah fakta. Pakai indikator tapi tidak dilepas ke publik hasilnya. Tidak dilepas, artinya tidak sesuai harapan hasil survei. Ya kan? Kita lakukan survei, kita pakai carta politika. Hasilnya 49,8% buat paket Rian, dan kemudian Sehati ada di 34%, kemudian Daud ada di 8%. Belum selesai Bapak Ibu. Kita tidak puas, kita lakukan survei lagi. Voxpop, hasilnya keluar yang sama. Ya memang harus sama. Yang disurvei orang yang sama juga, orang yang disurvei orang Sumba Timur juga. Ya kan? Kecuali surveinya berbayar, artinya ada yang pesan sponsor, mungkin survei di sekretariat partai
bisa lain ceritanya. Tapi kalau dia ikut, harus bagaimana dia lakukan survei. Saya yakin surveinya sama. Kita juga lihat berbanding lurus Pak. Satu-satu paket yang sudah menjalankan konvoi off-road surut dari mulai lewat sampai Ula Begin, Carrera sampai ke Nanatang hari ini. Tidak ada satu pertunjukan atau demonstrasi dilakukan dalam panggung yang limparu apa? Lewa itu sejarah. Baru pernah ada sejarah seperti itu, 15.000 orang kumpul dalam satu area. Dan lapangan yang kita pakai sampai hari ini tidak ada satu orang yang berani pakai. Itu bukti Pak. Ada yang berbicara di tempat-tempat sempit yang kecil begini supaya kelihatan padat. Biasa itu, reklaman. Ya kan? Kita bikin kampanye di Prelium. Kita pernah bikin Pak. Sejarah mencatat bahwa masa Pak Ombulili dan masanya Pak Gideon dan Pak Ombulili 2015 itu orang bilang bahwa itu sejarah konsentrasi massa paling besar yang pernah terjadi di Prelium. Dan akhirnya di pertunjukan itu kita harus dorong pagar itu yang pantatnya terus. Kasih rubuh dari mulai belakang stadion dekat C sampai di B. Kita jebol semua itu pagar supaya orang bisa keluar. Itu terjadi 2015. Masa itu dari mulai kelas B sampai di B. Tempat larinya kuda itu orang semua. Selain di muka tribun. Kemarin tanggal 29 Agustus kita Leon lakukan deklarasi di Prelium. Saya miss dengan Pak Yon. Pak Yon taruh di tengah lapangan. Saya bilang Pak Yon ini ada risiko yang kita. Pak Yon bilang batu atau kap gabus. Apa kayak istilahnya Pak Yon itu. Mau jadi mau ini kita harus terang-terang terbuka. Taruhnya di mana? Di tengah lapangan Pak. Taruhnya di tengah lapangan. Dari dulu tidak ada orang berani taruh itu di tengah lapangan. Taruhnya menghadap tribun. Ya kan? Dari panggung ke tribun itu sekitar 40 meter. Jadi kalau orang penuh konsentrasi itu tambah di atas tribun tidak lebih dari 1.700. Iyalah, kalau tribun dikonsentrasikan penuh orang berdiri semua 1.700. Tambah yang di muka, sayap kiri, sayap kanan, tidak lebih dari 7-8 ribu orang, 6-7 ribu orang. Tapi kita taruh di tengah lapangan, itu lapangan bola 100 kali 100 Pak, 1 hektar. Kalau orang berdiri dalam 1 meter square, itu 3 orang berdiri. 10.000 kali 3 sudah 30.000. Belum lagi yang kiri kanan saya. Masa tidak orang dari Kenatang, orang terakhir yang datang masuk itu rombongan dari Ahal. Tidak turun dari atas truk, betul ya? Tidak turun dari atas truk Pak. Karena sudah tidak dapat tempat. Tidak bayar tiket, nah. Tidak turun dari atas truk, saya tahu persis tuh. Dari A sampai di B itu orang dari Ahal semua. Kalau kita mau ngomong jujur, hari itu terkonsentrasi massa paling besar yang pernah terjadi di Prelium, 50.000. Masih ada yang mau bilang tidak lagi. Ini fakta sesuai hasil survei. Ya kan? Dan perpaduan suara yang terkonsentrasi dalam koalisi yang dibangun oleh Pak Yon dan Pak Ombulili. Saya kira Bapak Ibu, jangan kita buang ini peluang. Paket ini juga didukung oleh partainya Pak Adi, Gerindra, Presiden. Koneknya lurus Pak. Dan juga calon gubernur, saya kira ada 2 orang ya, baik saya tidak boleh sebut satu, saya karena marah dari Pak Yon. Ada terlena kali. Pak Melki Lakalena dan Siaga. Ya. Silakan sudah itu 2 orang, walaupun dalam hati saya tolong pilih sama Pak Melki Lakalena. Orang Kalasa kenal Pak Melki kok, sering ada di kalau panjang bayar mah. Jadi Bapak Ibu, tanggal 27, siapa yang kita pilih? Nomor 3.
Ulang yang di sana kurang. Yang keras pulsa. Tanggal 27 November pilihan kita di nomor. Itu yang satu yang enggak pakai gitu. Tunggu dulu udah koma menentu. Pasti kau dapat. Baik sudah Bapak Ibu, saya tidak perpanjang kata. Saya yakin saya dan Pak Yon juga pada kesempatan ini di panggung ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Saya dapat dikenakan walaupun saya bermain 1 bulan lebih, tapi saya dapat 391 suara. Terima kasih banyak buat orang Kenakan, dan saya juga berharap kita komit untuk suara kita semua bersatu di tanggal 27 Juli, 27 November di paket nomor. Paketnya siapa itu? Sekian dan terima kasih. Selamat sore, salam buat kita semua. Terima kasih Bapak Ali Umar Fadak. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling tulus setelah mendengar apa yang beliau sampaikan. Kanatan siap memenangkan ULPYH? Paslon nomor urut berapa? Mana jarinya? Paslon nomor urut berapa? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Ikut kami jemput Ketua Bapilu Kabupaten Sumba Timur Partai Nasdem, Bapak Umbu Kudu Prebatul. Kepada Bapak waktu dan tempat kami. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang tulus untuk Ketua Bapilu Partai Nasdem. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang pakai topi kuning di sebelah Pak Gedio. Yang saya hormati adik saya, Ibu Lili dengan Yon. Kenapa saya menyapa mereka bukan Bapak? Karena orang kenalkan bahwa Om Hengkong ini ya satunya adik. Semua orang tahu itu. Yon juga seperti itu. Yang saya hormati Bapak Abdul Samad selaku Ketua Partai PKB Sumba Timur. Yang saya hormati senior saya Bapak Gideon Budiara selaku Ketua Tim Pemenangan ULPYH. Di Nasdem ini ada 2 ketua. Ketua Dewan Pembina adalah Ketua Pemenangan ULPYH. Sedangkan dia punya Ketua Bapilu atas perintah Yon ini, Ketua Pemenangan apa nih? Betul apa nih? Siaga. Minta maaf Ali, jangan main HP terus. Dari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu. Dia tahu padang enteng nama apa nih toh? Yang pertama, saya terinspirasi sekali. Saya lihat di Facebook. Jawaban intimidasi adalah lawan. Itu plus aku yang menhidup negarawan dengan hidup. Negarawan yang hidup mengintimidasi. Dan ini mengintimidasi, tak lawan mana. Jadi waktu itu pada Facebook juga sama Facebook perepakai misalnya. Seperti itu. Dan kemudian yang berikut adalah kalau mat pakulu 3 orang. Manggur tadi
berapi-api om. Ya? Dan yang satu betul pada pemerintah warga mereka selalu lupa itu. Jadi menjalankan anak mata umbin. Dari Nasdem, dari Golkar, tampok yang dimajukan. Kemudian juga dari Nasdem, tampok begitu gaya ya. Ya saya tidak tahu kalau yang tidak kulit. Ya. Jadi Abu Barum hewan lagi itu. Jadi sehingga dimajukan untuk memperhilung hanya memperhilung ya itulah mereka. Sedikit saya ceritakan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati. Tadi bilang ketua apa kan bilang? Ketua Bapilih Partai Nasdem. Nasdem yang berdiri di Sumber Timur, bahkan di Sumba, adalah Leyene Ubulin ketua. Saya ingat dulu ketika dulu kita pengeresmian rumahnya Dr. Marisi. Saya minta maaf kalau ayah saya. Ayah bilang saya, Ambu, malah dengan Golkar. Karena Golkar mau itu waktu yang berdiri, ya atau bukan? Dulu di Golkar. Tetapi saya memilih, saya tidak mau lagi dengan Ali. Bergabung dengan Ali mau dengan saya. Nah, waktu berjalan waktu itu saya hanya 4 orang saja dulu. Bapak adanya anak golf ini apa namanya? Nasdem Sumber Timur. Terjadi Nasdem. Jadi yang saya tanam di Nasdem, salah satu yang hadir sekarang ini adalah Tambok. Jonathan. Tapi amat yang ada di Yon, tidak bagus juga yang Pak ini, yang kuno ini. Harus seperti itu. Nah, jadi macam tadi bilang kalau waktu 40 orang memburu berapi-api. Ya, harus pertahankan itu. Ya, saya tekankan lagi kepada seluruh yang hadir, terutama keluarga besar Kanatan Gapundu. Kanatan Gapundu tidak bisa dipisah. Itu sudah garisnya Walpok apa makanya Umbulin Amaya. Tidak bisa itu. Kalau Umbulin bilang dia aduh ya sudah. Terlihat marah, pun bisa mengambil. Seperti saya juga gitu. Jadi gini bisa gitu. Jadi mungkin jangan saya benar karena tengkal legal hari ini mereka karena utamanya, Yon, Kanatan Gapundu, bukan Gapundu Kanatan. Mangura ingat mata ketulangan dalam mangura, kepilih dalam apa? Ini yang boleh. Kok ini ya? Sini apa sih kau ya suka beliau? Itulah sedar. Tapi ini anak maba tonuk anak. Nah, ras mana kan sudah begini ya, jadi lebih ahli yang merapot kuat orang ini. Ya. Jadi harapan saya maka jangan pilih betul binde. Saya itu tahu menimpinya sudah. Bagaimana berga? Hah? Ya begini betul ini bagaimana kita bisa? Kan? Jadi Mendak senyum, dia senyum. Ya Mendak senyum. Ini
Tepuk tangan untuk Saidi Rahman. Minta maaf Ali. Oke, saya kira dulu ini yang saya bisa ngomong. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua PKB ingat sebentar ngomong soal wisata bahari. Terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling tulus untuk Ketua Bapilu Partai Nasdem. Kanatan hahar ngiang mana lima dapahalang lawi hidup hiawan latangga atau kumpul pilu ulang kumpul hau doarat atau kumpul fatwa. Padahal kita berikan lagi tepuk tangan. Berikut kami jemput Ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB Bapak Haji Abdul Samad. Kepada Bapak waktu dan tempat kami berikan. Masih semangat? Menyala! 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 Nomor 3 jangan lupa ya. Jadi saya punya ayah Pak Arnold ini napawara ko di perkara itu ko. Pamanga di kong tahu gue enggak ya dulu. Ya. Tapi saya tidak bisa jawab itu napai membuli nama jawab tayo gue. Begitu. Memang kami juga datang ke sini untuk mengadu gagasan. Ya. Bukan untuk mengadu patuku, tidak ada. Ya. Itulah kami paket ULPYH. Ya. Itulah kami ya. Baik. Harus semangat kok. Ya, yang penting harus komitmen ya. Kami ini paket ULPYH yang paling komitmen ya, bukan sembarang ya. Kami bertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan kepada kalian sore hari ini ya. Yang saya hormati calon bupati kita Umbul Lili Februari, luar biasa beliau. Saya orang yang paling konsisten dan komitmen mendukung beliau dari 2020 ya. Kenapa begitu? Karena saya yakin, hakul yakin beliau yang kita harapkan memimpin di Sumba Timur. Betul tidak? Ini sudah beli pengalaman banyak ya yang lalu kita ini ya. Hari ini masyarakat punya mau pemimpin baru di Sumba Timur ya. Bintangnya ada dari timur UNP ya. Yang saya hormati juga calon wakil bupati kita Pak Yonatan Hani ya. Beliau sudah banyak berjasa untuk Sumba Timur ya. Tidak perlu ragu lagi ya. Yakin saja karena beliau berdua ini tidak pernah bermasalah saat mereka bertugas di Sumba Timur ya. Maka suara beliau ini tinggi selalu, tidak pernah turun ya. Ya itu karena Pajadapil kemarin akan turun itu karena ikan wilayah yang lain ya. Ini di sini kita punya tamu Muhapun yang luar biasa yang saya hormati ya. Di paket ini luar biasa ya. Semua tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama semua ngumpul di ini paket ya. Termasuk partai-partai besar yang ada di belakang kita percaya dua paket ini. Jadi kalau masyarakat tidak memilih calon pemimpin kita ini, kita yang rugi Bapak. Betul saya ngomong serius ini ya. Kami dulu yang lalu 2, hari ini kami 7 ya. Bukan sembarang mengambil keputusan itu, tidak gampang dan mudah begitu. Yang saya hormati juga ini besan saya senior Bapak Gideon Biliora bersama Ibu saya Mama Putri ya. Beliau ini berdua ini sudah banyak ya, banyak membangun ini wilayah. Jadi kalau mereka di sebelah yang bilang otak kosong, mereka yang otak kosong. Ya betul nih, saya ngomong serius ya. Otak kosong, karena memang otak orang memang palsu semua yang ada. Tidak pernah ada kerja apa-apa bilang otak kosong orang yang berhasil. Justru mereka yang mundur cara kerja penuh dengan
Ini luar biasa sekali ya. Selalu setia bersama PKB, di mana beliau ada di situ. Di mana Ibu Lili, beliau ada di situ. Luar biasa. Dan hari ini kita sudah gabung bersama Gerindra. Gerindra ini luar biasa juga ya, menambah energi baru buat kami di ULPYH. Walaupun beliau paling terakhir ya. Selamat untuk Pak Dewan ya. Katanya calon ketua, saya doa mudah-mudahan itu ya. Ya. Jadi artinya ini ULPYH ini koalisi yang paling gemuk, yang paling besar ya. Sudah 72% yang ada ya. 72% ya. Kalau mereka di sebelah itu gabung dua tidak cukup, tidak sampai. Dan itu suara juta. Pola juga ala Bapak. Dan takkan tidak cukup Bapak. Jelas sih. Ini belum ada penambahan suara figurnya Ibu Lili, belum ada. Ini baru ada suaranya Yonatan Hani. Ya. Dengan 72.000 ini kita sudah tahu. Tinggal di mana masyarakat komitmen tidak dengan gabungan partai yang besar ini. Kalau kalian tidak memilih dipakai, kalian nuruti. Kenapa saya bilang begitu? Karena partai yang bergabung bersama beliau berdua ini ada pemenang di Republik ini. Ya, kalau satu partai sudah yang menang, dia menguasai semua yang ada di Republik ini. Dia yang mengendalikan semua yang ada di Republik ini, termasuk menterinya. Dia yang tunjuk para menteri yang dia kasih yang ada di koalisi ini. Ya, jelas koalisi ini sudah jelas pasti itu. Lebih dari 10 dari menteri. Jelas itu. Ya. Jadi kalau kalian tidak pilih ini pemimpin yang ada yang kami jualkan kepada kalian, kalian yang rugi. Kalau mau ada perubahan, pilih ini ULPYH. Ya. Bisa ini? Ya, ini saya ngomong serius loh. Karena jelas kami punya kementerian, jelas. Gerindra ini pemenangnya di Republik ini. Ya, otomatis Gerindra punya kementerian itu lebih dari 10 Bapak. Ada kami Golkar. Golkar ini pemenang kedua, yang paling pertama mendukung Prabowo. Artinya menteri itu lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari apa masalahnya? Betul tidak? Termasuk kami PKB, jelaskan di kementerian. Jatah kami itu pasti ada. Demikian pun juga Nasdem, jatahnya pasti ada. Karena kami mendukung penuh kerjasama dengan Prabowo untuk merubah Republik Indonesia, memajukan Republik Indonesia. Ya, ini jelas. Ya, yang saya hormati juga, saya lupa juga saya punya umur. Ya, beliau pesan saya tentang masalah pariwisata. Jadi sebenarnya itu taman, ya, taman rekreasi itu ada di Kalimantan ini. Yang paling istimewa, yang paling super dan paling baik ada di Kalimantan sini. Yang kalian tidak sadar semuanya, yang kami rencanakan untuk apa? Untuk kalian semua yang kami bangun di Kalimantan, wisatawan kota, lokal, termasuk juga wisatawan dunia. Ada hanya 10 menit dari sini beliau. Karena apa? Di Bodogol sana itu tidak ada beda dengan di Kalimantan sini. Air terjunnya ada di sini, hanya 10 menit dari sini. Coba kita kembangkan itu, menghasilkan ya yang banyak buat masyarakat yang di sini. Paling tidak, kalau suatu hari orang hadir ke sana, datang ke sana 1.000 orang, kali saya tiket 5.000 berapa? Belum diberi kendaraan, parkirnya, belum itu warung-warung semua. Itu aset daerah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga untuk kepentingan kita di Sumatera Timur ini. Bukan hanya pantai saja, tapi kita harus jaga budaya kita. Penting itulah. Ya. Jadi mari kita sama-sama berpikir mendukung sebelumnya untuk ULPYH. Apa yang kalian ingini, kami akan menjawab semua itu. Ya. Dan juga saya bilang tadi sore ini, kalau berdua menang di Sumatera Timur, kalau mereka berdua kasih dari partai apa proses, saya orang pertama yang demo keturun beliau berdua. Begitu. Kami ini berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Ya. Jadi kalau pemimpin di Sumatera Timur, dia harus ada holi, ada budaya, patewi, betul tidak? Kalau pemimpin Sumatera Timur tidak punya holi dan patewi, kau keluar dari Sumatera Timur, karena kau bukan orang Sumba. Bagaimana betul tidak? Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan takut kamu.
Takut dia maha kuasa, jangan takut kepada penguasa. Begitu, ya. Itu paling penting, ya. PKB yang mengeluarkan SK paling pertama untuk kalian duanya. PKB yang paling gaji di depan, siap untuk bertempur. Darat, udara, pantai, darat, laut, kami siap untuk bertempur untuk menangkan pada UMPLA. Paling gaji di depan PKB ini, ya. Karena kami yakin beliau yang pantas memimpin Sumatera Timur. Haleluya. Haleluya mama. Haleluya. Pakan aku itu mama. Pornografi ini itu mama. Yakin mana? Ya. Masih semangat? Masih semangat ini? Yang dari luar sana itu siap tuh UMPLA tidak? Ini saya pesan kepada gubernur orang ya. Orang kadang-kadang ini sok pahlawan, ya. Yang sebenarnya saya omong terus di PKB, sok pahlawan. Sebenarnya itu mereka itu yang pantas untuk melayani kalian. Jadi sok bilang ada kader sini saya yang berjuang, ada kader sini saya berjuang. Jangan tidak boleh begitu lagi. Ya memang mereka yang punya hak untuk kerja. Jangan kau bicara lagi, kau harus kerja. Bagaimana melayani masyarakat di bawah? Betul tidak? Itu. Coba ditangan ke situ ya. Wali-wali ini orang baru pertama. Jadi saya kadang-kadang bisik-bisik gitu loh. Jangan di sana bilang saya berjuang kosong semua. Ini UMPLA, pagi dia udah kumpulin di dalam. Mereka hanya melanjutkan saja. Hah? Betul tidak? So hebat, so segala macam. Apa kosong bohong semua. Apa yang saya sampaikan? Saya patut menjawab ini. Betul tidak? Jangan bohongi rakyat. Ya, rakyat ini adalah orang tua kita. Ya, kita harus taat dan patuh kepada mereka. Karena mereka yang melahirkan kami. Jadi kami berdiri di sini sore ini. Betul tidak? Jadi apa kita kalau sudah bohong kita orang tua yang melahirkan kita? Hah? Harusnya apa yang diingin dalam masyarakat? Bangsa contoh, mereka punya hak. Bagaimana kita kejar saya berdapat memberi kepada mereka? Betul tidak? Tawar ini beras, bilang ini miliknya si A, si B. Itu beras itu bukan punya bupati. Tidak ada itu. Bukan miliknya wakil bupati. Tidak ada itu. Bukan miliknya anggota dewan. Tidak ada itu. Bohong semua itu. Kampanye semua itu. Itu miliknya kalian yang sudah dianggarankan. Dan itu haknya kalian. Dari mana hasil itu? Ya hasil pajak dari itu. Jadi kalau ada satu, ya, saya berterima kasih kepada lurah, kepada desa. Terima kasih. Ya, beliau sekarang saya dengar sudah netral dan juga sudah mulai tidak memihak ke sebelah. Karena saya tahu kondisi, karena saya lihat hari ini kita hadir begitu banyak. Betul tidak? Jadi saya yakin mereka sudah sadar ini. Terima kasih untuk kepala desa, untuk lurah ya. Terima kasih banyak ya. Artinya begini. Kalian punya hak tadi itu yang dibilang itu beras pilih satu paslon. Kalian jangan dengar itu. Yang tidak perlu dengar. Itu kalian punya hak. Bilang dia kira-kira kalau saya ikut kau punya mau, apa saya bisa bayar pajak yang naik apa persen ini? Hah? Tanya dia. Apakah saya terima beras kau suruh bantu kau untuk dukung satu paslon? Apa saya pajak masih bayar tidak? Kalau dia bilang saya mesti bayar pajak, tak bayar. Iya kok, karena dia bohongi. Betul tidak? Saya yakin, jika datang hari, saya yakin itu menang. Ada berapa hari membawa kudus. Ya, kalau kalah, beliau yang menjadi malu, bukan saya. Saya hanya nebeng jadi tampak di bawah masalahnya. Jadi kalau kalah kaku ini, UMPLA, saya bikin panitia tahu, saya tidak urusan. Karena beliau yang bintang, bukan saya. Tapi kalau beliau sepakat dengan saya, kita bersama sudah. Lalu menang, dia apa? Menang, yakin saya menang. Jadi kalau dua orang figur ini, ada Pak Bargam lagi, ada Pak Arno lagi, saya yakin tidak mungkin kita kalah di Kerantan ini. Saya yakin ya. Ya, pasti kita menang. Ya, kami bukan sombong ya, kami bukan takabur. Kami selalu bergerak. Permintaan kami itu setiap hari. Sampai tadi itu datang ke saya dan datang ke Mulin untuk minta pertemuan lagi. Karena saking padatnya, akhirnya waktu kita kurangi. Waktu yang harus ke sini kita harus potong gunting untuk dia.
Karena keinginan masyarakat mengingini pemimpin yang baru di Jawa Timur ini. Wanda dulu ganti itu mama wanda. Pengenapa itu mama wanda. Lu kenapa buang? Sepakat dengan itu. Ini yang benar saya bilang. Mama dengan itu dulu. Jadi bagian. Ya. Itu betul. Saya sepakat. Ini yang saya bilang tadi masyarakat sudah pandai dan sudah paham ini. Ya. Sepakat kita ganti ini itu mama. Pengenapa itu mama. Papua itu mama. Menurut ini semua yakin mau juga. Ya, terus tak takut, saya nggak ragu. Ya, kami bukan pemain gula, Bapak. Tipe mereka ini berdua tipe kaca. Kualitas gula dan kita dengan beda. Mereka kualitas gula mereka janji mulu, kita kualitas gula kaca untuk masyarakat. Itu bedanya. Ya. Kami siap berbakti untuk kalian. Kami siap bekerja untuk kalian. Apa kami di sini? Paket yang sudah besar. Apa yang dibilang oleh Pak Ali tadi 70.000 itu jelas, benar. 70.000 lebih. Kalau seorang figur seorang Umbul ini. Karena figurnya seorang bupati dengan figurnya seorang anggota dewan beda. Betul tidak? Tidak suaranya figur seorang Umbul ini untuk 5 dapil ini, omong bodoh sudah. Kita hitung sekali pagi 4.000 kali 5 sudah 20.000. Berarti kita dapat angkat 90.000. Ya, di sebelah ada gerbongnya tahu. Yang kami khawatir yang jaga sama kita, yang lutus sama kita, ada di jauh sekarang ini. Begitu. Kalau mengapa ingat kita tidak lakukan begitu. Ya, yakin saja. Kenapa saya bilang begitu? Jadi suaranya orang sabu ada, memang dia keluar dari sabu. Dia bawa gerbongnya dia. Jadi sisa suara itu bagi 2 di sebelah. Bagaimana aku bisa menang sama kita? Rumus dari mana aku menang sama kita? Kau tinggal bagi 2 suara yang sisa itu untuk mereka berdua. Pasti kaku sudah orang itu. Siap kita pilih yang menang tidak? Pilih nama tahun dia. Aku pilih dulu makanku. Pilih ULPIH nama tahun ini ya. Pasal sebenarnya keluarga saya semua yang hadir sore ini. Ya. Darah saya dari sini loh masalah. Ibu saya lahir di sini masalah. Ya. Jadi kalau saya minta kepada keluarga semua yang hadir, saya bertanggung jawab terhadap kalian apa yang saya meminta dan saya siap bekerja buat kalian. Ada lagi Umudu, ada Muhapu, ada Papargam, ada semua tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat. Itulah hebatnya ULPIH. Seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama berpihak sama kami. Di sebelah kamu bukti. Membandingkan itu. Ada tidak? Partai semua yang lalu di sebelah sudah pandai ke kami semua. Artinya gerbong kemenangan sudah di kami. Tidak ada lagi dari mereka. Rumput dari mana dari memenang? Siti bola. Tidak ada dari Siti menang. Dari mana menang Siti? Bohong semua itu. Karena kemarin 2020 ya pilkada di NTT 9 kabupaten yang menang Siti hanya 2. Sumpah Timur dengan Uteng sana. Yang lain bola. Artinya itu di Sulawesi saja sistem lawan sama kota kosong yang mana. Jadi jangan orang udah sistem kita bola. Mau nunggu video itu juga beda. Bola juga beda tuh. Ya. Bisa ini dukung nomor 3? Bisa? Yakin saja kalau mau ada perubahan Jawa Timur pilih paket ini ya. Jelas dengan kementerian. Saya ulangi lagi, jelas dengan kementerian. Ya, jelas kementerian lebih dari 10, lebih dari 20. Jadi apa yang kalian ingini merubah di Jawa Timur, kami mampu itu. Kami punya kemampuan masalahnya. Dan kami siap kawal tidak perlu sampai finish dan menang membangun di Jawa Timur. Hanya kami minta satu, dukung paket ini sampai menang. Bisa ini? Bisa. Menyala. Nomor 3. Terima kasih. Selamat sore. Salam. Ya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Haji Abdul Samad. Menyala. Luar biasa. Berikut mewakili Ketua
kami jemput Ketua DPD PSI Bapak Paulus Merabameha. Kepada Bapak waktu dan tempat kami berikan. Salam. Salam. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak calon Bupati Sumber Timur, Bapak Umuli Pekwali, yang saya hormati, Bapak calon Wakil Bupati, Bapak Yon Hadi, yang kami hormati, Ketua Tim Pemenangan Kabupaten, Bapak Dr. Andus Gideon Bilayora, yang kami hormati Ketua Partai Pengusung serta anggota fraksi yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati juga kepada teman-teman Panwaslu dari pihak kepolisian yang selalu menemani paket ULPYH dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu tokoh agama, tokoh pemuda, milenial, tokoh perempuan, terlebih khusus Moms Leon Kanatang. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ketua PKB semangatnya luar biasa. Memang masing-masing Bapak Ibu kalau kita lihat cara berorasi pasti beda. PKB di paket Leon ini paling beda. Begitu. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Ketua PKB. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari PSI adalah salah satu partai yang selalu konsisten untuk mendukung Bapak Umuli Pekwali. Mulai dari pemilihan tahun 2020, kami hanya 3 partai pada saat itu: Golkar, PKB, dan PSI. Dalam perjalanan Bapak Ibu, pertarungan itu hanya head to head saat itu. Tetapi karena kami belum diberikan kesempatan, sehingga pada saat itu kami mengalami kekalahan. Tetapi kekalahan itu kami menganggap kekalahan yang tertunda, dan kami menganggap kekalahan menjadi kemenangan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 2020 antara dua kandidat hanya beda 20.000. Itu 2 paket. Dan kami hanya 3 partai saat itu. Dan sekarang ini Bapak Ibu, di belakang saya ini ada 7 partai: Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PSI, Perindo, dan PKN. Bagi kami PSI, dengan adanya 7 partai besar ini, keyakinan besar untuk menang dalam pertarungan pilkada kali ini, kami yakin bahwa paket ULPYH akan memenangkan pilkada 2024 ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Oleh karena itu Bapak Ibu, masih ada lagi kawan partai politik yang akan berorasi, tetapi harapan kami dari PSI mengajak Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, bahkan yang belum hadir, dan bagi kita yang hadir, marilah kita melakukan pesta demokrasi dengan gembira, dengan tenang, dengan senang. Jauhilah konflik antara saudara bersaudara. Politik
sebentar, tetapi keluarga selamanya untuk kita semua. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling tulus untuk Ketua PSI Kabupaten Sumba Timur. Berikut mewakili Ketua DPC Partai Gerindra, kami jemput Ketua Fraksi Partai Gerindra Bapak Ali Diwali. Pada Bapak waktu dan tempat kami ini. Mari Bapak Ibu kita jemput dengan aplaus yang tulus figur anak muda yang luar biasa. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, yang saya banggakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati 2025-2030. Setuju tidak Bapak Mama? Setuju tidak? Coba angkat dia jadi. Setuju tidak? Ya, kalau kenapa sudah begini, mau apa lagi? Ya. Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, prinsipnya kami Partai Gerindra adalah ganti bupati. Itu jelas. Ya. Sejarah politik di Kabupaten Sumba Timur pertama kali incumbent hampir tidak dapat partai. Kenapa demikian? Partai Gerindra adalah partai penguasa saat ini, dan pada tanggal 20 Oktober ini akan dilantik presidennya. Tentunya Prabowo akan ingin 2 periode dalam kepemimpinan ke depan. Maka dari itu Gerindra tentunya akan hati-hati memilih figur mana yang pas untuk memenangkan pilkada di daerah. Maka dari itulah Partai Gerindra menjatuhkan pilihannya kepada paket ULP-YH. Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, bukan mimpi di siang bolong ketika Partai Gerindra menentukannya kepada paket ULP-YH. Ketika mencermati beberapa lembaga survei, bukan satu survei, ada beberapa lembaga survei, dan saya salah satunya yang menerima hasil survei di Jakarta ketika mencenteng untuk masuk di sekian. Dan beberapa lembaga survei, paket ULP-YH yang akan menang pada tanggal 27 November nanti Bapak Mama. Maka dari ini Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, jangan sia-siakan haknya Bapak Mama dalam pilkada nanti. Sudah ada dalam paket yang menang, kenapa lagi pilih yang lain? Kalau pemimpin yang lalu bagus, kalau pemimpin yang lalu bagus, tidak mungkin banyak partai yang keluar. Karena pemimpin yang lalu tidak bagus, membebani masyarakat. Kalau mau cari uang untuk membangun daerah ini, tidak perlu membebani masyarakat dengan menaikkan pajak. Setuju tidak Bapak Mama? Carilah relasi-relasi di provinsi dan di pusat untuk mendatangkan uang untuk membangun daerah ini, bukan kasih beban kepada masyarakat. Ya, betul tidak Pak? Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, tunggu tanggal mainnya. Jika ada yang tekan-tekan Bapak Mama, tadi sama bilang sama Pak Haji Samad, Bapak Menteri Desa bukan di Bapak lagi, sudah di Gerindra Pak. Ya, sudah di Gerindra. Ya. Jika ada kepala desa yang tekan Bapak Mama, ya, tunggu tanggal mainnya. Tanggal 20 ini sudah lantik presidennya. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Dan saya sebentar sore ini dari Pak Haji ini akan ketemu di desa, lagi ada di Sumba Timur. Dan saya dari Pak Haji sebentar. Ya. Jika ada kepala desa yang nakal, informasi dari kita juga bisa gigit dari caranya kita. Mendagri juga Gerindra Pak. Hati-hati ASN ya, yang tidak netral. Saya ingatkan lagi, hati-hati ASN.
Jangan kepentinganmu untuk mendapatkan sebuah eselon atau jabatan, kau gunakan memanfaatkan masyarakat dengan bantuan-bantuan. Bapak mama dan saudara-saudara kalian, ketika mereka mendapat jabatannya, mereka hanya memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka, tidak memikirkan masyarakat lagi. Maka dari itu saya ajak bapak mama dan saudara-saudara kalian, terlebih teman-teman milenial, kita gantilah pemimpin. Setuju tidak? Tidak berapa nanti? Ya, jangan salah coblos bapak mama. Ya, jangan salah coblos. Bapak mama dan saudara-saudara kalian, saya mau informasikan tentang fenomena Gilewa. Kami di Lewa memastikan 75% pasti kami menang untuk dipakai UBYH. Alasannya apa? Gerbong yang ada di sebelah sudah bersatu semua kemarin Bapak, di gerbongnya Pak Bargam super satu semua. Tinggal cuma 1-2 aja yang ada di sebelah. Ya. Karena kami orang lewat cukup merasakan ditinggal. Kenapa demikiannya? Ketika dia datang kepada kami, hari ini kalian yang berhutang terhadap saya, nanti saya yang berhutang. Sampai kapan dia berhutang tidak tahu. Ada juga di sini yang pergi di sana janji begini. Contoh kecilnya sekarang. Tadi saya bisik sama Bapak Ali, Abang, ini saya lagi nonton orasi. Ada paket yang mengatakan di sebelah, ternyata dia kampanye di Kereran mengatakan dia baru mengakui bahwa sesungguhnya jalur selatan itu adalah bantuan dari Bapak Victor untuk menyelesaikan selama 3 tahun. Saya baru nonton tadi live ya. Makanya jangan pilih pemimpin yang sadar kamera Bapak Mama. Pergi di sana foto, wah ini hasil karya saya. Ada juga sekarang postingan mengatakan jalur lewat pengaruh ini adalah hasil dia. Aduh, saya punya dokumennya, saya baru dapat dari malam dokumennya bahwa tahun 2020 itu ditandatangani oleh Bapak GBY. Ya. Dan masih kali saya punya dokumennya itu. Kalau yang berhasil dia mengaku hasilnya dia. Kalau tidak berhasil, ya karena jasa dari orang dari pimpinan sebelumnya. Maka dari ini Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, jangan sekali-sekali kita memilih pemimpin yang memberikan harapan palsu. Ganti bupati Bapak Mama? Ya, kalau Pak Buku saja sudah ada diberi di panggung ini, kenapa harus ragu? Ya, saya tidak perlu menjelaskan. Teman-teman anak muda, saya bangga sekali tadi ada ketua milenial hari ini. Sesungguhnya kita orang muda tidak butuh yang terlalu berat-berat. Kita hanya butuh pemimpin itu kita dihargai. Tohnya juga kita akan usaha dengan caranya kita sendiri untuk kami hidup dengan cara kita. Ya. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman orang muda, kita harus berterima kasih kepada Pak Umulidi, di mana Pak Umulidi memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Artinya bahwa ini adalah membuka jalan bagi kita orang muda berusaha untuk berproses hal yang sama. Dan di sini ada orang muda yang luar biasa yang punya integritas, punya kredibilitas, adalah Pak Yohan. Bahwa hanya orang muda lah yang paham apa yang menjadi keinginan orang muda. Dan hanya orang muda lah yang bisa menjawab apa yang diharapkan oleh orang muda. Maka dari ini kita orang-orang muda bersatulah kita untuk mendukung Pak Yon. Sepakat tidak orang muda? Jika anak muda bersatu dan mampu memenangkan sesama orang muda, sejarah akan mencatat bahwa anak muda orang di Sumba Timur bukan saja sebagai objek politik, tapi juga adalah penentu bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa di akan datang. Jangan sia-siakan masa mudamu, tetapi pergunakan masa muda kita untuk kita memenangkan anak muda yang akan datang. Biarkanlah orang-orang tua yang menasihati kita, mengarahkan kita posisikan mereka di tempat yang paling terhormat. Maka ini Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian,
harapan kami dari Partai Gerindra. Ya kita tumanya narahanjara kulamot di tanggal 27 November. Amnaik ida lajar pelai, amnaik ida lahobang. Mai dah kata boleh bolong lipat bekang. Dia mau berapa Bapak Mama? Dia mau berapa? Ganti Bupati. Sekian dan terima kasih. Salam buat kita semua. Terima kasih Bapak Deli Sambawali. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling tulus Bapak Ibu. Berikut kita akan dengar penyampaian dari Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Sumba Timur Paket ULP Bapak Dr. Andus Gideon Biliora. Kepada Bapak waktu dan tempat kami berikan. Mainnya bagus. Buat dia yang dapat tahu dulu itu ya anak-anak. Iya. Lalu goyang dan kenapa ning nama Wina Indo itu dia tahu. Baik, selamat sore, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Karnatang luar biasa. Sebagai bagian dari Karnatang, saya KTP Karnatang dari istri dan anak-anak semua. KTP Karnatang kami. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Menyala terus Karnatang ya. Iya. Yang saya kasihi dan banggakan kedua adik saya, Ummu Lili Pekuali, Ummu Yonatan Hani, calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur tahun 2025-2030. Ya, saya memastikan bahwa kedua paket kita ini adalah paket yang pasti. Mandan, benar? Ya, benar. Yang saya hormati tokoh agama dari pendeta, tokoh agama dari agama-agama lain, tokoh masyarakat, ada Umbu Dipekoki, Ayah Ambuta, Bapak Arnold, Umbu Prabakun, Ayah dari Lukmi sana, Lukmi kan? Ayah Mendat, dia dapat jaket sendiri, kita yang lain tidak dapat. Iya, sehingga agak pengalaman nih Ayah lah. Ingat paham nih Ayah ya. Amaina berapa menjarang tomato, umrama bakal kebina majanga kadomana. Hari ini pembuktian untuk Karnatang bahwa paket UEPYH mendapat tempat di hati masyarakat Kecamatan Karnatang. Tepuk tangan untuk kita semua Karnatang. Ya, saya juga bangga sebagai orang Karnatang. Saya bangga ketika diterima sebagai saudara oleh orang Karnatang. Saya merasa bangga sekali. Keluar dari rumah jabatan, saya diterima diangkat sebagai saudara oleh orang Karnatang. Terima kasih banyak, Ayah Mebuta Umur dan Tepukoki. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasihi, tadi Pak Ali sudah gambarkan bahwa paket ini paket yang menang. Dan dia kata wangaunya napuk 60 tahun. Tetap banyak indikasi banyak indikator, banyak tanda ning tanda ketahui dari kalian budaya. Pertama tadi ada 7 partai ini yang dukung. Ketika mereka nanti menjadi bupati, wakil bupati, maka ada 16 orang anggota DPRD Sumba Timur yang mendukung semua program yang diajukan oleh Pak Ketum. Mohon maaf, Pak Ketua PKB, Ketua PSI, dan anak Adi dari Gerindra, ada juga dari
PKN, dan PSI. 7 partai yang mengusung paket ini. Dan tadi kemarin disampaikan Pak Ali bahwa hasil legislatif yang lalu, semua penduduk Sumba Timur yang memilih partai ini, yang mengusung paket ini 72.000 lebih. Itu dari total 141.000 lebih suara sah. Pada waktu itu kita jumlah DPT 186.000 lebih. Nanti sudah 188.000 lebih. Tanggal 27 November nanti ada sekitar 188.000 lebih. Bahkan masih bertambah lagi karena masih ada yang belum ngurus KTP dan sebagainya. Ya. Kalau nanti yang suara sah sekitar 145.000 dan angka 72.000 saja nih, saya pikir ya tidak bisa dikejar lagi. Paket ini dipastikan memenangkan pilkada Kabupaten Sumba Timur. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita semua yang hadir hari ini datang menetapkan pilihan memilih paket ULP-YH. Siap ini? Amanah? Siap? Siap. Siap benar. Kenapa? Tadi Pak Ketua PKB bilang, ini 4 hari lagi Pak Prabowo akan dilantik menjadi presiden. Nanti tanggal 20 ya. Iya, sekarang tanggal 4 hari lagi beliau dilantik. Yang pasti bahwa semua partai yang ada ini akan dapat jatah menteri. Dan itu lebih dari 20 kira. Dan kalau paket ini menang, kita punya jaringan sampai ke Jakarta, sampai ke tingkat pusat, ke menteri-menteri. Akan banyak berbahagia paket ini. Ketika terpilih nanti, jaringan ke Jakarta itu lebih mudah dibandingkan yang lalu. Nah, kalau orang lain yang terpilih, sabar dulu ke ngos-ngosan dulu kalau menghadap Jakarta kan gitu. Kenapa? Presidennya Pak Prabowo, jangan main-main ya. Iya. Dia tanya dulu, kau dari partai mana waktu kau menjadi bupati? Pasti begitu. Dan hari ini ketika 7 partai ini menyatakan dukungan dengan total suara akan 72.000 lebih. Di paket nomor 1 hanya 40.000 lebih, 46.000 lah. Paket nomor 2 itu 21.000 lebih. Perbandingan ini saja sudah menampilkan bahwa paket ini didukung oleh mayoritas masyarakat Sumba Timur. Yang kedua, tadi Pak Ali juga sudah singgung soal hasil survei. 3 kali survei. 3 kali survei itu, Aminah, saya pernah alami itu 3 kali bersama almarhum dulu 2005, kemudian 2010 dan terakhir 2015 bersama Pak OLP. Kita lakukan survei yang sama. Hasilnya itu, hasil survei itu dan hasil yang ditetapkan KPU selisihnya hanya 1,01 atau 02%. Ya. Yang lalu dilakukan survei. Di survei pertama itu dilakukan oleh paket sehat, pakai indikator politik. Hasilnya tidak pernah diumumkan di publik. Karena apa? Kaku dari itu. ULP-YH menang di situ. Survei kedua dilakukan oleh lembaga survei namanya Carta Politika. Sama juga, ULP-YH menang di situ. Survei ketiga dilakukan oleh lembaga survei namanya Foxpol. Sama juga hasilnya. Yang menang adalah ULP-YH. Itu artinya apa? Selama 3,5 tahun ini masyarakat tidak merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sehingga mereka mengambil keputusan ganti bupati,
Ganti? Iya, harus gitu. 3,5 tahun ini kalau mau bandingkan Bapak Ibu, Pak ULP ini siapa? Dia hanya seorang ketua partai. Tapi orang sebelah itu kan hampir tiap hari dapat penghargaan kan begitu. Tapi kenapa masyarakat tidak pilih? Ya, antara lain itu karena menghasilkan kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyat, menghasilkan kebijakan yang merugikan rakyat, menekan rakyat, antara lain soal pajak itu. Nanti saudara akan dijelaskan bagaimana pajak itu. Saya lalu kenapa tidak naikkan pajak? Walaupun dianggap sekarang, pemerintah sekarang anggap saya dan Pak ULP itu lalai. Pemerintah yang lalai katanya, karena tidak naikkan pajak. Kita tidak naikkan pajak saja Bapak Ibu, kondisi ekonomi masyarakat kita sudah tiarap. Orang bilang merayap dan dada, betul. Kalau kita harus paksa lagi dan naikkan pajak, ini 2020 kita baru alami COVID. Seroja lagi 2021, belum sampai berapa bulan naik pajak 400%, tambah tiarap orang Sumba Timur. Benar ya? Benar tidak? Ya. Kita harapkan kedua saudara kita ini ketika dilantik dari bupati dan wakil bupati berpikir dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ya, tadi malam kami di Moliru itu susah mengungkapkan perasaan senang, riang, gembira dan berbangga karena orang bilang paket ULP ya tidak sampai 1.000 orang katanya. Tapi yang tadi malam kami dari sini mungkin hanya berapa motor saja yang sama-sama sampai di jembatan Mohau, jembatan Kemaniru yang jemput itu 1 kilometer lebih panjangnya. Dan yang hadir di tenda itu luar biasa. Saya mungkin tangkap bisa 1.000 lebih tadi malam. Luar biasa. Dan hari ini kita di Kecamatan Ngabatang, saya kira kehadiran kita hari ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ya seorang Gideon, mau apa? Ya mau cari apa lagi Amaina? Ya, bukan mau cari bupati lagi, bukan. Sudah lewat dari masa itu. Saya dan beberapa teman Pak Bangkam, kami, saya Pak Umbu, Pak Kopi, kami mau cari apa lagi? Kami punya masa sudah lewat. Orang bilang setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masanya kami sudah lewat. Orang bilang kalau bahasa kenatanya the outgoing generation. Tapi ada yang namanya the rising star, artinya bintang yang sedang naik daun. Ini dua orang ini pakai ULP ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Hanya ketika kami semua menetapkan pilihan mendukung paket ULP ya, ada yang sesak nafas. Ya, tercek orang bilang. Kenapa kau tukang tercek kalau kami mau dukung ULP ya, kan gitu. Ya, biasa saja bro. Ini ada masanya. Masanya sekarang masanya ULPH sudah masanya. Masanya kita sudah lewat. Tidak mungkin terulang lagi. Yakin itu? Ya harus yakin. Ya, saya kira salah satunya ada tagline Humbat ini. Humbat harmonis sana. Yang kita harap adalah ketika mereka berdua jadi nanti, bukan baru 1 bulan, 2 bulan bupati ke timur, wakil ke barat. Itu kata mama Leon di apa tadi malam di Moliru. Kami harap Pak ULP ya katanya kalau sudah jadi nanti jangan bupati ke barat, wakil ke timur. Kami tidak mau katanya. Ya itu juga harapan kita. Jangan seperti teman saya di Bupati Konoha, belum sampai setahun
sudah pecah kiri kanan. Ya. Satu ke barat, satu ke timur. Yang jadi korban siapa? Kita masyarakat banyak yang jadi korban. Ya. Kita tidak inginkan mereka berdua seperti itu. Kita doakan mereka tetap harmonis dari awal sampai akhir masa jabatan. Kalau harmonis terus, kalau untuk periode kedua, kenapa? Kita boleh bermimpi yang sama. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasih, kehadiran kita Kecamatan Kenatang. Tadi Unggul Uka sudah bilang, Hahar Kenatang Hahar tidak bisa dipisah. Dan saya pastikan bahwa kedua kecamatan ini menjadi penentu kemenangan paket ULPYH di dapil satu ini. Siap itu? Siap? Harus siap di Kenatang dan Hahar. Terima kasih banyak Pak Umur. Kita berharap, kami kemarin baru rapat evaluasi, semua kecamatan kita undang dengan tim sampai desa kelurahan juga. Dari gambaran yang mereka sampaikan, laporan semua tim, ya tadi Pak Bagam tadi sudah sampaikan, itu lebih kurang 75% ada di paket ULPYH. Ya, kenapa kita harus ragu? Hal yang ketiga, ya sebagai tanda-tanda bahwa paket ini akan memenangkan perlombaan. Saya anggap ini perlombaan. Di sebelah itu dua paket lain itu adalah mitra lomba kita, bukan lawan tanding, bukan. Kalau lawan tanding kita yang berhadapan dengan langsung paket dan paket, bukan. Tapi ini mitra lomba, kita berlomba memperebutkan suara masyarakat Sumba Timur. Dan hari ini paket ULP berhasil merebut hati masyarakat Kecamatan Kenatang secara keseluruhan. Pasti menang ULP yang akan datang. Siap menangkan ULP ya? Pasti kita siap Kecamatan Kenatang. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, amanah Uman Bembol Taman, kami tim kabupaten maupun tim kecamatan ataupun desa kelurahan tidak mampu untuk menjangkau rumah per rumah semua keluarga di Kecamatan Kenatang ini. Untuk itu kami mohon dukungan, kami mohon bantuan. Bapak Mama sekalian, tolong sampaikanlah kepada keluarga yang tidak sempat hadir. Sampaikanlah kepada tetangga kita yang tidak sempat hadir hari ini, untuk kita sama-sama mengambil keputusan, mendoakan agar paket dan mendukung paket ULPYH memenangkan perlombaan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Kita siap Bapak Ibu? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Kalau bisa kita yang lihat, kita duduk terlalu lama, coba kita bangun sedikit. Jangan lama, 2 menit saja. Tahan apa ya? Ya, di samping kiri kanan juga tolong bangun. Ya, semua. Tadi kita sudah belajar itu dia ya. Saya bilang ULPYH berarti jawabnya menyala apapun. Kalau Leon Kenatang Lenyo Tayaka nomor 3 pasti menang. Siap ya? Ya, sambil tangan di atas semua. Ya, terima kasih. Siap-siap ya. ULPYH menyala babu. ULPYH menyala babu. Leon Kenatang, Leon Kenatang, Leon Kenatang. Nomor 3, nomor 3, nomor 3. Kaya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Salam untuk kita semua. Baik, silakan mari duduk, kita Bapak. berikan aplaus yang tulus untuk Bapak Ketua Tim Pemenangan Kabupaten. Kenatang masih semangat? Masih siap menyala? Kan lihat ini. Kalau masih siap Woi, menyala, tidak angkat bisa. jarinya 3. Oh, ada tunggal aja.
sebelum bisa. kandidat berorasi. Pertanda atau wujud dari ketulusan kita mempersilakan kepada kandidat untuk berorasi. Masih ada lubang. Kita goyang dulu, bangun berdiri dan kita yel-yel. Bangun semua, kita yel-yel. Tim media ambil posisi. ya. Ini adalah bukti rasa ketulusan kita untuk kita mempersilakan kandidat yang kita cintai untuk menyampaikan apa yang menjadi ijtihad atau orasi politiknya. Kita lihat semua, bangun berdiri semua. Musik, kita goyang dulu. Ya, kita Boleh semua jarinya di atas. Kami minta tangan sebelah sini. Semua tangannya sini. Lompat di tempat, tangan ke atas. Asik, menyala. Iya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Silakan dulu kembali. Menyala. Kenapa harus demikian Bapak Ibu? Tadi siang begitu teriknya matahari, panas sekali. Tetapi ketika kandidat sampai langsung dingin, itu adalah kode alam kemenangan ada di paket UNPH. Tiba saatnya kita dengar dari kandidat yang kita cintai. Pada tempat yang pertama kami jemput calon wakil Bupati Sumba Timur, Bapak Unggulan Matanan, Kepala Mako dan tempat pemerintahan. Menyala, Bangku. Terus orasi kita goyang terus ya. Saudara, gue kacamata. Nah ini berkelihatan. Selamat sore, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yang saya kasihi yang mulia sebagai calon bupati, Pak Gideon sebagai ketua tim, keluarga semua di tempat ini. Ada yang datang dari Hamba Praing, ada yang dari Hamba Praing, ada kan? Ada Yami, ada yang Bapak juga. Mundur. Mantan tadi saya lihat, wilayah Kanatang Temu, ada Bapak Dino, ada semua. Namanya Buta, ada Bapak Marta di belakang tadi sembunyi di belakang. Kita tahu Bapak Marta sembunyi di belakang. Ada. Bapak Dino dan keluarga semua, teman-teman milenial, ibu-ibu di belakang. Bapak Pak Koki, Bapak Pargam, Bapak Arnold, terima kasih. Izinkan saya memulai apa yang ingin saya sampaikan dengan ucapan terima kasih untuk semua keluarga yang sudah berjerilah sehingga pertemuan hari ini bisa terjadi. Ayo duduk Pak Mas. Pikir sudah di belakang. Biasa beliau habis orasi. Harus kakak ada sementara cas, tapi Ketua partai ada full yang hadir, kakak full orang. Aduh, teman-teman harus fraksi kayaknya yang mau tetap fraksi habis yang semua. juga hadir yang setia mendukung kami paket ULPH. Minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semua yang sama saya hormati. Saya tidak mungkin bisa berdiri di tempat ini kalau 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu Kakak Umbu Kudu tidak mengambil sebuah keputusan besar keluar dari Partai Golkar dan membangun Partai Nasdem. Tidak mungkin
saya bisa menjadi kader Nasdem kalau beliau tidak mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari Partai Golkar dan berusaha semaksimal mungkin membangun yang namanya Partai Nasdem. Tadi kalau Kakak Uka bilang dia keluar dari Partai Nasdem karena tidak suka sama Pak Ali. Tapi karena politik juga hari ini kita dipersatukan dalam satu perahu. Mudah-mudahan dalam perahu ini tidak ada berkelahi lagi. Jadi kita satu perahu, satu tujuan, sudah kemenangan kita bisa kita raih bersama. Kadang-kadang dalam dunia politik kita bisa terpisahkan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi kadang-kadang juga dalam politik kita bisa dipersatukan untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Tidak salah tadi kalau Kakak Uka bilang, Karnatang tidak bisa dipisahkan dengan Kapunduk. Kapunduk pun tidak pernah bisa dipisahkan dengan Karnatang. Lupa, Karnatang, Kapunduk juga tidak bisa dipisahkan dengan Canberra. Kalau 3K ini dipersatukan, Canberra, Karnatang, Kapunduk, saya yakin kemenangan bisa kita raih. Karena sejatinya 3 wilayah ini adalah wilayah yang berkaitan secara kekeluargaan, termasuk juga wilayah Rindy, wilayah Lewa dan sekitarnya. Dalam politik betul sudah ada yang bilang oh ini nanti terpisah karena pilihan berbeda. Tapi dalam politik hari ini yang dibawa oleh paket ULPH yang kita mau adalah persatuan untuk sebuah kemenangan nanti di tanggal 27. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya, Ayong Buri dan seluruh tim, kami ingin sampaikan bahwa kami tidak pernah bisa ada di tempat ini kalau bukan karena dukungan keluarga. Saya tidak pernah bisa jadi anggota DPRD kalau bukan karena doa dari orang tua, kalau bukan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua jauh sebelum saya lahir mungkin. Atau semua keluarga yang sudah keluarga pernah lakukan, kebaikan-kebaikan keluarga semua sudah lakukan. Kami tidak pernah bisa jadi anggota DPRD, kami tidak pernah bisa menjadi politisi yang baik kalau bukan karena dasar keluarga yang mendukung kita semua. Oleh karena itu tempat pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga semua di Karnatang, di Kapunduk atau wilayah sekitar yang sudah setia bersama-sama dengan kita. Hari ini menunjukkan bahwa keputusan kami untuk masuk dalam dunia politik bukan cuma sekedar keputusan kami berdua, bukan cuma keputusan partai, tapi ini merupakan keputusan keluarga bersama untuk menggiring, untuk mendorong dan untuk mendukung Adrian dan Paul Mulini menjadi pemimpin di kabupaten ini. Dan karena itu, dan karena kesepakatan itu, kami tidak boleh melupakan kebaikan dan pengorbanan keluarga semua di tempat ini. Tidak boleh ada cerita seperti saya punya adik Kubuyon sampaikan tadi. Ketika terpilih, dia tanya, Umbu dari mana? Perlu apa? Tidak boleh lagi seperti itu. Karena mentalitas yang harus dijaga adalah mentalitas tahu berterima kasih. Karena tanpa dukungan keluarga semua, kami tidak mungkin bisa jadi bupati. Kami tidak mungkin bisa jadi wakil bupati. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ketika kita terpilih, kita bilang saya yang paling berusaha, saya yang paling hebat, saya yang paling pintar. Tidak boleh. Kuasa, jabatan tidak boleh membuat kita lupa diri. Apalagi lupa keluarga. Tidak boleh.